Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dini Karamayani dari kelas 11 OTKP 1. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang pentingnya mencatat bukti kas keluar untuk mencegah kebocoran arus kas. Disimak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita perlu tahu nih tentang apa sih yang dimaksud dengan bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi merupakan hal penting dalam mencatat transaksi keuangan bagi sebuah pebisnis. Nah, bukti transaksi juga merupakan hal mendasar yang harus dilakukan oleh seorang akuntansi. Dengan melakukan pencatatan semua transaksi, seorang akuntan memiliki bukti kas masuk ataupun kas keluar. Pada bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat berupa kejadian transaksi atas bukti pengeluaran kas maupun pembayaran secara tunai. Nah, terus bukti kas keluar juga dapat dinyatakan sebagai nilai satuan uang yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Bukti kas keluar juga merupakan bukti bayar perusahaan dengan melakukan transaksi pembayaran atau pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita bahas lebih detail ya tentang apa itu pengertian dari bukti kas keluar. Jadi, bukti kas keluar adalah suatu bukti sebagai pencatatan segala transaksi yang berhubungan dengan bukti pengeluaran kas oleh perusahaan. Pada bukti kas keluar di dalam dokumen pencatatan akan menunjukkan adanya pengeluaran sejumlah uang dari bagian keuangan. Biasanya uangnya digunakan untuk membeli perlengkapan perusahaan, seperti contoh bukti kas keluar itu seperti pembelian printer, buku, laptop, mesin fotokopi, atau keperluan lainnya. Kemudian keunggulan pada bukti kas keluar yaitu sebagai bukti pendukung penyusunan laporan keuangan khususnya kas kecil, bahkan dapat menjadi bukti bahwa perusahaan telah membeli suatu barang atau jasa dengan harga nominal yang disebutkan. Lanjut, kita bahas tentang kegunaan bukti kas keluar. Adanya kegunaan bukti kas keluar ini biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai bukti pendukung dalam melakukan pencatatan transaksi dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan sebagai yang pertama, menjadi bukti pembelian barang atau jasa secara tunai. Yang kedua, dapat melakukan pembayaran utang kepada pemasok. Kemudian menunjukkan informasi pembelian prive oleh pemilik. Selanjutnya, menunjukkan informasi pembayaran dividen bagi perusahaan. Dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman bank. Menjadi bukti pembelian aset tetap secara tunai. Menjadi bukti retur pembelian secara tunai, menunjukkan informasi pembayaran gaji karyawan, menunjukkan neraca saldo yang seimbang, menunjukkan informasi pembayaran macam-macam beban, serta melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Lanjut tentang pencatatan bukti kas keluar bagi perusahaan. Nah, aktivitas dalam pencatatan kas keluar untuk perusahaan bertujuan sebagai hasil informasi yang diinginkan perusahaan supaya dapat disimpan jika suatu saat terjadi kesalahan perhitungan atau pelaporan keuangan, sehingga fungsi akuntansi dalam pencatatan bukti kas keluar bagi pebisnis yaitu yang pertama, membagikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai perubahan pada sumber ekonomi dikarenakan adanya kegiatan usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, memberikan informasi yang berkaitan tentang laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Yang keempat, membagikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi perusahaan untuk mendapat keuntungan di masa mendatang. Jenis bukti transaksi. Pada bukti transaksi tidak hanya diperoleh dari bukti kas masuk ataupun kas keluar aja, akan tetapi memiliki berbagai jenis lainnya. Nah, untuk bukti transaksi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Nah, yang pertama kita bahas adalah bukti transaksi internal.
Bukti internal membahas tentang transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak di dalam perusahaan, yaitu memiliki 3 jenis bukti transaksi internal perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, bukti kas masuk, yaitu bukti transaksi bahwa perusahaan telah menerima pembayaran uang secara tunai. Yang kedua, ada bukti kas keluar, yaitu bukti transaksi bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, biasanya dipakai untuk pembelian perlengkapan, peralatan, pembayaran gaji, utang, dan sebagainya. Yang ketiga, ada bukti memo, yaitu bukti pencatatan perusahaan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Next, ada bukti transaksi eksternal, yaitu suatu bukti transaksi yang tidak hanya berhubungan dengan bukti kas masuk ataupun kas keluar, akan tetapi juga beberapa jenis bukti yang berada di pihak luar perusahaan. Seperti bukti transaksi internal, bukti transaksi eksternal terbagi menjadi beberapa jenis. Ada faktur, dapat dikatakan sebagai bukti faktur pembelian atau penjualan secara kredit yang memiliki 2 lembar kopian, dan faktur asli diberikan kepada pembeli, yaitu sebagai bukti pencatatan pembelian kredit. Akan tetapi pada faktur kopi dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit yang tercatat. Kemudian ada bukti kwitansi. Sebagai bukti kwitansi atas transaksi penerimaan uang atau pembayaran, dapat dilakukan secara tunai atau kontan. Di dalam kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada bukti nota debit. Pada bukti nota debit merupakan suatu bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan yang disebabkan pembelian barang atau pesanan rusak atau tidak sesuai. Adanya nota debit sebagai informasi kepada konsumen bahwa akunnya sudah didebit dengan nominal tertentu. Meskipun penerima nota debit dapat mencatat pada akun bukti transaksi sebagai pengirim nota di sisi kredit. Selanjutnya ada bukti nota kredit. Sebagai bukti pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Penerima nota kredit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota. Ada juga bukti cek. Cek dikeluarkan jika diberikan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank supaya bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank. Pada bukti cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah, kemudian nasabah tersebut memiliki simpanan pada bank dalam bentuk giro. Kemudian ada bukti biliar giro. Adanya surat perintah dari nasabah kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut di dalam biliar giro pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Yang terakhir ada bukti rekening koran. Adanya rekening koran sebagai bukti transaksi mutasi keluar masuk kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Oke, demikian materi saya tentang pentingnya mencatat bukti kas keluar untuk mencegah kebocoran arus kas, bersumber dari web harmoni.co.id. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.